Selamat siang Romo Kamil, selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, juga teman-teman semuanya. Selamat siang. Kita akan memulai persekutuan doa kita pada hari ya, bisa untuk terus dengan saya berada dari sini. Terima kasih. Ya, dengar. Baik. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Shalom Tuti. Ya, senang sekali pada siang hari ini bisa berkumpul bersama. Shalom. Suaranya putus-putus tuh. Suaranya putus-putus. Mungkin mesti banyak di mute ya. Yang lain di unmute. Kami minta tolong teman-teman semua untuk mute suaranya. Oke, kita akan mulai persekutuan doa kita pada hari ini ya. Sekali lagi, Shalom Alaikum. Ya. Kalau di meja aja, Bapak suruh pindah ke sini. Nggak ada video. Tangan tuh tadi ada. Yang hari ini kita boleh berjumpa lagi meskipun melalui ini udah ngomong ngapain Bu? Oma Medi is speaking. Halo. Ya maaf tadi ke mute ya. Nggak bisa ngeliat orangnya nih. Videonya nggak ada ya? Videonya nggak ada. Terus nanti side by side ya. Oke, saya ganti. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Oke, sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Shalom. Wah, senang sekali pada siang hari ini kita boleh berkumpul bersama meskipun dalam Zoom ya, tapi kita sungguh bersukacita, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan Allah kita untuk kita bersama-sama bersekutu di dalam doa, dalam puji-pujian, dan juga dalam firman Tuhan. Mari bersama-sama kami di sini kita melantunkan puji-pujian untuk Tuhan Allah kita, supaya roh kita menyala-nyala, agar roh kita, hati kita siap untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama katakan, terpujilah namamu Tuhan. Ada videonya. Coba kamu tanya, ada kok video saya stop gitu. Suaranya sebentar. Terpujilah Kagak usah. Ajar dan berdoa kami nyata. Engkaulah Raja yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan.
memerintah untuk selamanya. Sekali lagi kita mau katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kuasa. Kemuliaan kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh kemakmuran, satu Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan selamanya. Kita berikan sorak-sorai haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mau tenangkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dan kita satukan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sungguh bersyukur di siang hari ini Engkau memanggil kami satu persatu untuk datang bersekutu dengan-Mu. Tuhan Yesus, dimanapun kami mau mengarahkan hati kami Tuhan, kami mengarahkan pikiran kami, dan kami hanya mau fokus tertuju hanya kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, Diam-diam ya. apapun keadaan kami saat ini, kami mau belajar tujuan penyembahan kami. Dan kiranya apa yang kami persembahkan di siang hari ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami mempunyai Bapa yang begitu mengasihi kami. Bapa yang selalu menolong kami. Kami bersyukur kami mempunyai Bapa yang menuntun setiap langkah kami. Kami bersyukur depan kami yang dengan begitu indah dan penuh dengan harapan. Tuhan, inilah persembahan kami. Begitu besar kasih setiamu di dalam hidup. Lu nggak bisa diem sih ah. Apa yang nggak bisa diem? Itu tangan lu kelihatan.
sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Oh Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ini doa kami Tuhan. Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihi. Capek gua begini. Di mata-Mu, Kau berikan Capek. padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Nonton aja nonton. Demikianlah Kau menuntun langkahku, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti
susah. Nonton aja jangan ada suaranya. Itu susah. Mari kita saat ini kita mau naikkan syukur kita. Kita mengingat-ingat setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari bersama-sama kita mau berkatakan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau selalu di setiap hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan. Terima kasih. Kami mau naik. Engkaulah terang dan memulihkan kami. Engkaulah perisai hidup kami. Engkaulah padamu kami terima kasih. Oh, terima kasih. Kaulah kekuatan yang sesungguhnya pengharapan di biji mata. Terima kasih Bapa. Engkau yang Bapa yang menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih. Hanya kepadamu kami percaya. Segala pujian syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Saat ini Bapa, kami mau datang lebih dalam lagi ke hadirat-Mu yang kudus. Karena kami tahu, di saat kami datang dan menyembah-Mu, Roh-Mu sendiri Bapa yang akan bekerja bagi setiap kami. Dalam di setiap hati kami. Kami mau datang kepadamu dengan membawa seluruh keberadaan kami. Saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, ada di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh, saat ku menyembah-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji nama-Mu, saat ku memuji Engkau Allah yang bertata. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
Tuhan. Ku saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk setiap jamahan yang Kau berikan bagi setiap kami, untuk urapan-Mu yang boleh kami terima pada siang hari ini. Sungguh kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami telah siap Tuhan, karena Engkau sendiri yang telah mengurapi setiap kami. Sehingga pada saat ini, hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk Romo Kamil yang telah Engkau utus untuk berada karya Tuhan bagi kami. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Amin. Sundari, tolong Romo dijadiin co-host dong. Share screen aja nggak apa-apa.
By the way, selamat sore semuanya. Shalom. Ya, apakah di sini hujan lebat ya? Di sebelah? Hujan, Romo. Iya, hujan lebat. Di East Coast hujan, Romo. East Coast. Di sini juga, di city juga kita hujan. Again, selamat sore semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena telah mengundang saya untuk bergabung bersama kalian pada siang hari ini. Terima kasih untuk itu, dan honestly di tengah segala kesibukan ini, saya betul-betul hari ini I don't know what happened. Begitu saya bangun tadi, saya lihat ternyata apa yang saya siapkan tidak ada. Kemana semua jalannya? Jadi anyway, pagi ini kami ada meeting Presbyterium juga, pertemuan seluruh imam di keuskupan ini, dan meetingnya cukup berat. Akhirnya terpaksa kami cut saja karena sebetulnya masih dilanjutkan. Ya, tadi ya begitu keadaan untuk sementara. Anyway, I hope apa yang saya bisa sharingkan pada siang hari ini, pada sore hari ini, membantu kita semua dalam persiapan kita khususnya di masa Advent ini. Ya, makanya saya share screen saja ya. Apa yang saya baru buat lagi pagi ini tadi. Okay, can you see it? Bisa lihat ya? Bisa, Romo. Kecil atau besar? Kecil. Di mana untuk perbesarnya ya? Coba view. Sundari bantu dong, Sun. Ada itu besar, sabar ya. View ya. Master view. Hah? Enggak bisa. Di mana? Tahu? Romo, ada yang di sebelah kanan bawah. Sabar ya. Ada print screen. Hah? Kanan bawah. Print screen? Ada gambar kamera, itu diklik. Di gambar kamera, diklik ya. Di video itu? Bukan, yang sebelah kanan bawah. Di PowerPoint ini, sebelah kanan, yang di sebelah kanan bawah. Ada lambangnya, lambang print preview. Sabar. Ini enggak? Explore. Enggak ada. Sorry. Print preview. Wait. Okay, the meet now. Your device, stop share. Print preview. Halo? Nah, atau mungkin coba di view, klik yang di view itu. Di view. Ada print screen. Full screen. Full screen ya. Ya. Sudah? Itu sudah full screen. Sudah keluar ya? Halo? Karena ini bukan original dari PowerPoint ya, file dari Google Drive ya. Tidak. Dari Google Drive. Nggak bisa ya? Ya, karena kalau dari original PowerPoint di sebelah kanan bawah bisa dibesarkan. Mungkin ini bentuknya
file. Atau tanda yang sebelah kanan dari tanda tanya, sebelahnya kan ada gambar kamera itu. Bisa diklik yang sebelah kanan bawah. Betul. Tanda di sebelah mana? Kanan bawah, sebelah yang tanda tanya kan ada gambar pertama setelah yang kedua setelah tanda tanya itu. Oke. Ada. Ya sebelahnya, sebelah kanan. Ini ada apa terus? Kanan sebelahnya kanan. Ini? Ya itu. Oh itu nggak bisa, bukan. Oke, tadi nggak bisa dilihat di situ. Tapi Romo, kalau kita besarin sendiri juga bisa, Romo. Kita yang besarin sendiri di handphone atau di komputer kita masing-masing bisa, Romo. Oke. Jadi lebih besar. Oke, dan Jadi bisa Ya, mungkin kebaca nggak apa-apa aja. sebenarnya. Bisa seperti itu juga, Romo. Oke, dan mari kita mulai. Teruskan saja ya. Apa saja yang bisa dibesarkan dari situ, nah? Oke. Ya, Romo. Oke. So, mari kita mulai renungan kita pada siang hari ini dengan membaca Mazmur 42. Mazmur 42 berbunyi, seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Mari kita diam sejenak untuk merenungkan Mazmur singkat ini, karena Mazmur ini bagi saya adalah sesuatu yang memberikan warna pada masa Advent itu. Adalah sebuah kerinduan. Seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwaku merindukan Allah. Apa yang kita rindukan dalam hidup ini? Secara pribadi. Karena kerinduan hati yang paling dalam, itulah yang paling hakiki dalam hidup ini. Segala sesuatu di luar itu adalah yang mungkin menjadi beban hidup kita terkadang. Semuanya itu aksidental, temporal. Tapi yang paling penting adalah kerinduan yang ada dalam hati kita. Apa yang kita rindukan dalam hidup ini? Apa yang kita rindukan secara pribadi, secara keluarga, ataupun secara kelompok doa dan pelayanan. What we yearn for, what we long for. Karena that all matters. Itu yang paling penting. Segala-galanya adalah aksidental, temporal, semuanya akan berlalu. Tapi kerinduan kita akan Allah itu adalah yang paling penting. Dan inilah jiwa sebuah penantian yang kita bicarakan tentang Advent, masa Advent. Ini masa Advent adalah, seperti kita tahu, adalah Adventus, kedatangan Tuhan. Tuhan yang datang, yang pernah datang, ya kita katakan 2020 tahun yang lalu, Tuhan Yesus secara historis datang di dunia ini. Waktu dia datang itu banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang meragukan apakah dia yang dinantikan, termasuk John the Baptist, Yohanes Pemandi.
mengutus murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apakah engkau yang kami nantikan? Jadi ini adalah sesuatu kedatangan yang 2000 tahun lalu di mana masih diwarnai oleh kebimbangan dan keraguan-raguan di tengah banyak orang. Kemudian kedatangan yang lain yang kita bicarakan adalah kedatangan yang kedua Yesus, yang dikatakan parusia. Nah, kedatangan parusia ini tidak adalah yang lagi bimbang. Karena Tuhan pasti datang. Tuhan pasti datang di akhir zaman. Tidak ada yang bimbangkan hal ini. Tidak boleh perlu diragukan. Karena memang itu sudah pasti. Hanya saja kita tidak tahu kapan waktunya. Makanya seluruh liturgi masa Advent ini, seluruh liturgi masa Advent itu terpusat pada dua hal ini. Bagian pertama dari liturgi masa Advent adalah tentang parusia ini. Tentang, kalau kita masih ingat bacaan pertama, bacaan Injil minggu pertama Advent, diambil Injil Markus, dikatakan berjaga-jagalah, berwaspadalah, untuk hari kedatangan Tuhan. Sehingga bagian pertama dari liturgi masa Advent itu tentang kedatangan Tuhan pada akhir zaman, kedatangan kedua. Bagian kedua dari masa Advent ini adalah tentang kelahiran Sang Penebus, itu kedatangan pertama Yesus. Dan secara khusus kita rayakan ini pada mulai tanggal 16 sampai 25. 16 sampai 25. Jadi ini adalah dua masa yang kita nanti. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhannya, hidup kita ini adalah sebuah adventus. Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang bahasa teologinya already, tetapi kita menantikan kepenuhan kehadiran itu di akhir zaman, the not yet. Jadi kita hidup dalam span waktu ini. Menanti selalu kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kedatangan Tuhan yang pada akhir zaman kita tahu bahwa ini akhir zaman itu bagaimana bentuknya, kapan waktunya itu kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu pasti itu akan datang. Dan khususnya pasti itu akan datang dalam diri saya, dalam diri Anda, dalam diri kita semua. Pasti kita akan menghadap Tuhan di hari kedatangan yang kedua. Jadi itu ada kedatangan, kita bicara pertama kedatangan pertama Tuhan 2020 tahun yang lalu. Yang kita rayakan tiap bulan, kita rayakan Desember, tanggal 25 Desember. Hari Natal. Tentu saja kalau kita lihat hari Natal itu apakah tanggal 25 Desember, ya banyak yang meragukan itu, khususnya kalau kita melihat dasar dari kitab suci sendiri, karena mereka katakan tidak mungkin Yesus lahir dari tanggal 25. Itu karena dari dalam bukti dari dalam Injil sendiri dikatakan bahwa masa-masa kalau tanggal 25 Desember atau bulan Desember adalah bulan pertengahan musim dingin, tidak mungkin para gembala menggembalakan dombanya di luar. Jadi bukti internal kitab suci itu tidak mendukung kalau Yesus tanggal 25. Tapi kita tahu semua dari literatur di luar gerejani, malah literatur yang datangnya dari zaman-zaman di mana orang menyembah berhala, the pagan world, kayak gitu. Nah, makanya kita melihat bukti-bukti dari situ bahwa ya ini adalah perkembangan sejarah kalau kita tetapkan tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran Kristus. Seperti dikatakan, pada tahun 2274 Kaisar Aurelian menetapkan tanggal 25 Desember sebagai kelahiran Dewa Matahari. Tanggal 25 Desember. Dan baru 100 tahun kemudian, almost 100 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, Gereja Roma merayakan Natal sebagai peringatan kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember.
Jadi ini baru abad keempat kalau kita melihatnya. Jadi inilah yang dikatakan ya. Tetapi kalau kita melihat dari dalam sendiri, kalau kita melihat bukan saja dari sumber-sumber yang di luar kitab suci atau praktek-praktek dalam agama-agama paganism, kita melihat kalau kita ini sebagai keturunan orang Yahudi, ya dasar dari pesta Natal yang dirayakan tanggal 25 Desember itu mempunyai dasar-dasar tradisi Judeo-Christian dari orang-orang Yahudi sendiri, khususnya dengan pesta mereka namanya pesta Hanukkah. Pesta Hanukkah adalah pesta penyucian, pentabisan kembali bait Allah, ya disebut sebagai pesta Kenisah, festival Kenisah. Pentabisan bait Allah yang dirayakan di Yerusalem pada tanggal 25 Kislev, 25 Desember. Itu dirayakan selama 8 hari. Dan ini adalah pesta rededikasi dari Kenisah yang telah dihancurkan oleh waktu itu oleh penjajahan. Dan kemudian kalau saya tidak salah Yudas Makabe yang membangunkan itu kembali, rededikasi kembali. Nah, saat arti figuratif metafor bagi kita yang kita lihat adalah dalam pesta Hanukkah ini ataupun pesta Natal yang kita rayakan itu adalah suatu penyucian, suatu rededikasi kembali kehidupan kita yang mungkin sudah hancur, kehidupan kita secara pribadi, kehidupan kita secara kelompok, kehidupan kita secara keluarga yang mungkin telah hancur lantas karena dosa, karena segala apa yang kita lakukan. Tetapi semuanya tidak berakhir dengan kehancuran. Semuanya itu bisa dirededikasikan. Semuanya itu bisa disucikan kembali. Dalam rahmat Tuhan, segala-galanya bisa dipulihkan kembali. Jadi pesta kedatangan Kristus adalah masa penyucian kembali, selain seluruh ciptaan Allah yang telah rusak, dan juga diri kita yang telah rusak. Jadi makanya masa Natal itu adalah masa di mana kita semua look forward to. Selalu kita lihat ke depan masa Natal, masa di mana ada family reunion, keluarga berkumpul bersama. Bukan saja itu saja, tapi kita melihat inti dari perkumpulan ini adalah rekonsiliasi, inti dari perkumpulan ini perdamaian, inti dari perkumpulan ini adalah penyucian kembali seluruh ciptaan Allah dalam diri saya, dalam keluarga kita, maupun dalam kelompok kita. Ya, jadi segala-galanya kalau kita melihat dan tradisi Hanukkah ini, Advent yang kita selalu melihat ke depan akan kelahiran Kristus, ini adalah suatu kesempatan rahmat bagi kita untuk rindu kembali akan saat-saat di mana kita bisa rededikasi hidup kita, bisa tabiskan kembali hidup kita, bisa sucikan kembali hidup kita di dalam Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Oke, yang pertama. Kemudian kalau kita melihat masa Advent dalam sejarah, ya Advent itu juga ya produksi sejarah. Waktu Yesus hidup, dia tidak pesankan kepada umat-umatnya atau murid-muridnya, kamu merayakan ada waktu khusus untuk kalian untuk membuat masa penantian, masa itu persiapan. Kan? Ini semua produksi sejarah yang kita Konsili Saragossa misalnya di tahun 380 menjabarkan tentang 3 minggu masa puasa sebelum hari raya Epiphany. Jadi itu baru abad keempat. Kemudian mulai abad ke-7, 6 ke-7, 4 hari itu 4 minggu dirayakan. Baru abad ke-9 ditetapkan gereja minggu pertama Advent adalah awal dari penanggalan liturgi. Kayak kita mulai lagi hidup kita. Jadi ini adalah produksi sejarah semua. Oke. Jadi Adventus adalah kalau dalam
Advent itu sebagai masa persiapan. Advent dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan begini. Dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan kembali penantian akan Mesias. Dan dengan demikian, umat beriman mengambil kembali dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus. Dan membaharui di dalamnya kerinduan akan datangnya yang kedua. Dengan merayakan kelahiran dan mati sahih dan perintis, gereja menyatukan diri dengan kerinduannya. Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Oke? Jadi kembali saya tekankan ada 3 poin penting, ada tema penting dalam Katekismus Gereja Katolik ini. Yang pertama-tama dia melihat bahwa masa Advent adalah gereja mau menghidupkan lagi masa penantian. Penantian. Dan yang kedua, dia katakan masa Advent adalah masa persiapan. Dan yang ketiga, di mana paling penting yang kita renungkan juga adalah masa memperbaharui kerinduan kita akan datangnya Tuhan. Jadi ada 3 poin ini yang kita bisa renungkan. Ya. Yang pertama-tama itu penantian. Masa Advent adalah praktik kita untuk spiritualitas penantian. Kita tahu kita hidup dalam suatu budaya di mana mungkin karena COVID ini membuat kita slow down dalam hidupnya. Segala-galanya itu ya harus berjalan cepat. Kalau tidak kita ketinggalan kereta. Kita selalu lari-lari untuk kejar MRT. Lari-lari untuk melakukan sesuatu. Bukan saja itu, kita juga ingin segala sesuatu dilakukan dengan cepat. Nah, sebetulnya masa Advent mengingatkan kita, ada dalam hidup itu di mana kita harus juga banyak menanti. Dan kadang-kadang penantian itu adalah sesuatu yang pasif. Sesuatu yang pasif. Sesuatu yang kepasrahan. Banyak misalnya kita ambil contoh ya tokoh dalam kitab suci Abraham. Abraham harus menaati janji Tuhan untuk dipenuhi. Dan dia sudah tua. Janji Tuhan adalah aku akan memberikan engkau keturunan bagaikan bintang di langit, pasir di pantai. Halo, janji ini janji benar nggak? Kayak gitu. Tapi itu Abraham semakin tua, istrinya juga semakin tua, dan dia punya anak yang satu. Tetapi di dalam segalanya itu, Abraham harus taat dan harus percaya pada waktu Tuhan. God's timetable. Sering dalam ziarah rohani kita, dalam perjalanan hidup kita kadang-kadang belum siap untuk menerima apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan tidak memberi, tetapi kita itu belum siap untuk menerimanya. Jadi kadang-kadang it takes a long training yang betul-betul butuh kedisiplinan. Seperti anak-anak kecil untuk belajar berdoa, belajar musik, belajar sport, butuh waktu yang lama untuk training dan butuh disiplin. Jadi selalu ingat itu bahwa kalau memang Santo Agustinus bicara tentang doa, kadang Tuhan, saya katakan, kadang Tuhan menunda mengabulkan doa kita. Karena Tuhan menginginkan agar hati si pendoa itu berkembang, membuka lebar-lebar untuk menerima apa yang Tuhan mau berikan. Karena tidak serta-merta.
Kita meminta sesuatu itu dan kita sendiri bersedia untuk menerimanya. Begitu. Jadi Tuhan itu memang sengaja menunda karena Dia menginginkan hati kita itu betul-betul terbuka lebar untuk menerima apa yang Dia mau berikan kepada kita. Karena tidak selamanya kita itu siap untuk menerima. Saya kurang tahu, misalnya dalam perjalanan hidup saya juga begitu. Saya melihat ada sesuatu dalam hidup ini. Akhirnya di tengah jalan kita kata, ternyata ini berat untuk saya. Gitu. Kadang-kadang we are not ready untuk menerima rahmat yang Tuhan memberikan kepada kita. Tetapi maksud saya bahwa Advent itu mengajarkan kita untuk belajar menanti. Belajar untuk bersabar. Belajar untuk percaya pada waktu yang Tuhan tetapkan. Tidak selamanya apa yang kita inginkan akan terjadi. Tidak selamanya apa yang kita minta itu akan terjadi. Kita harus percaya pada waktu Tuhan. Ambil contoh, misalnya doa Rosario. Gitu ya. Doa Rosario itu, ya siapa yang sabaran sih doa Rosario? Coba saya tanya kalian. Ada yang sabar untuk doa Rosario? Kita juga tidak tahu kita dibawa kemana oleh doa Rosario. Kita mulai dari awal, akan kembali lagi kepada lingkaran yang kita melingkar saja. Kita dibawa kemana oleh doa Rosario ini? Habiskan waktu saja. Tetapi ini adalah suatu training spiritual kita untuk betul-betul ya berdoa untuk percaya pada waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi masa Advent adalah sebuah spiritualitas penantian. Masa Advent juga adalah membuat kita itu slow down. C.S. Lewis mengatakan ini. Kalau memang setan berhasil untuk membuat kita orang jahat, orang yang tidak baik, cukup sudah dia membuat kita itu sibuk. Kadang-kadang betul ya. Kalau Tuhan membuat kita orang yang tidak baik, dia cukup. Kalau setan membuat kita orang yang tidak baik, cukup dengan membuat kita itu sibuk. Kita sibuk inilah seperti saya sekarang ini sibuk, tidak tahu sibuk apa ini. Selain sibuk persiapan Natal, sibuk paling banyak ini sibuk ngepak barang ini, tidak tahu apa yang perlu dibawa, apa yang perlu dibuang. Jadi kesibukan yang akhirnya ya gitu. Akhirnya kita menghabiskan waktu saja. Ada seorang pastor yang mengatakan bahwa masa Advent itu bukan masa di mana kita berpikir tentang apa yang kita lakukan. Tapi lebih banyak pada masa merenungkan apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita dan yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Itulah masa Advent. Bukan sibuk dengan persiapan ini itu dan mungkin baik, tapi harus kita beri banyak waktu untuk merenungkan apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan masih karuniakan dalam hidup kita. Kalau saya merenungkan itu, kita semua ini apa yang mungkin dalam bacaan minggu lalu dikatakan bagaimana Yohanes Pemandi dia berseru di padang gudung, bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaptis demi pengampunan dosa. Saya merenungkan ini begini. Dalam kehidupan kita menggereja, khususnya orang Katolik, kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat pembaptisan kita. Kenapa? Pembaptisan itu adalah suatu anugerah yang luar biasa yang kita terima dalam hidup. Kenapa? Dalam pembaptisan itu kita terima sebagai, pertama-tama, kita dibebaskan dari dosa asal. Ya? Dalam pembaptisan itu juga kita menjadi anggota umat Allah, anggota keluarga Allah, di mana Bunda Maria menjadi bunda kita, Yesus adalah saudara sulung kita, dan semua keluarga orang kudus maupun yang hidup maupun yang sudah mati, semua itu menjadi bagian dari keluarga yang baru ini. Rahmat kekeluargaan itu sudah sungguh indah dalam hidup.
Karena dalam keluarga itu kita menemukan dukungan satu sama lain. Sangat selayaknya demikian. Kita bicara tentang keluarga besar, gereja. Tetapi dalam kelompok kecil kita pun, kita kadang lupa bahwa kelompok kecil kita pun menjadi anugerah yang indah yang Tuhan berikan dalam perkembangan perjalanan hidup rohani kita. Kalau seandainya kita sungguh apresiatif terhadap the gift of one another, hadiah, anugerah dari satu persatu dari kita dalam kelompok kita, saya rasa kita sungguh mengapresiasi apa artinya hidup dalam keluarga Tuhan. Dan saya rasa itu penting. Kemudian yang ketiga yang kita terima dari Tuhan itu adalah dari rahmat pembaptisan itu. Dan yang kedua yang saya lihat di sini adalah sakramen pengakuan atau pertobatan, seperti dikatakan. Kenapa? Bagaimanapun kita itu jatuh dalam dosa, ya. Kalau kita jatuh dalam dosa, dengan sendirinya kita sendiri itu tidak mampu. Tapi lewat pengakuan, sakramen pengakuan, kita kembali kepada suatu state of grace, suatu situasi yang penuh rahmat dalam hidup kita, di mana kita direkonsiliasikan dengan Tuhan dan sesama kita lewat kehadiran seorang imam yang menjadi mewakili keluarga gereja kudus. Jadi sakramen pengakuan adalah sakramen pembaharuan yang membaharui kita. Karena dalam pembaptisan kita terima apa yang dikatakan natural grace. Natural grace yang dibedakan dengan actual grace. Anyway, nanti kita diskusikan ini suatu saat kemudian. Jadi ini dua hal yang penting yang kita terima, yang kita patut syukuri. Bahwa kita telah menjadi anak Allah. Kita menjadi bagian keluarga dari keluarga Allah. Dan selain itu, apapun kita, kesalahan apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu memberikan kita rahmat untuk hidup, start a new life again, mulai dengan hidup yang baru. Kemudian adalah janji tentang Roh Kudus, bahwa kita semua menerima Roh Allah dalam hidup kita. Jadi kalau saya melihat bahwa ini adalah beberapa rahmat yang kita terima dari Tuhan yang patut kita renungkan dan patut kita syukuri. Karena dalam jiwa yang syukur, kita tahu ada kedamaian, ada ketenangan, ya, ada Tuhan. Itu pertama masa penantian. Dan yang kedua adalah masa persiapan. Masa Advent adalah masa persiapan. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, kata Yohanes. Kalau ini dari kutipan dari Nabi Yesaya, ya. Nabi Yesaya mengatakan, siapkanlah jalan untuk Tuhan, lembah-lembah yang lekuk diratakan, gunung-gunung maupun bukit-bukit yang tinggi diratakan untuk Tuhan. Jalan yang lekak-lekuk diluruskan. Ini semua adalah bahasa-bahasa simile atau figuratif tentang apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Dalam hubungan dengan tadi, dikatakan kalau kita penuh rasa syukur akan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Di balik itu semua juga kita perlu menyesali kalau kita tidak menanggapi kasih Tuhan yang Tuhan telah anugerah Tuhan yang kita telah berikan itu dengan apa yang Tuhan harapkan. Makanya apa yang diserukan oleh Yohanes Pemandi itu menjadi bahan persiapan kita untuk kedatangan Tuhan. Apa artinya lembah-lembah yang perlu diratakan? Lembah-lembah ini adalah suatu gap, lakuna, suatu gap, suatu lubang dalam kehidupan kita yang kita perlu timbuni. Ini secara gamblang itu adalah suatu kehidupan di bawah standar
apa yang Tuhan inginkan, kehendaki. Nah, dalam konkretnya, mungkin dalam hidup kita menciptakan ini lembah-lembah dengan dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu merusak diri kita sendiri maupun relasi kita dengan sesama kita. Ini perlu kita timbuni selama masa-masa ini. Gunung-gunung yang tinggi dan bukit-bukit yang tinggi itu perlu diratakan. Ini itu merepresentasikan tentang kecongkakan hati kita atau merasa benar diri, self-righteous, yang perlu diratakan. Dan kadang-kadang orang yang congkak, orang yang merasa benar diri, tidak merasakan bahwa mereka itu salah. Ya. Itulah, selalu merasa benar diri itu susah untuk merasakan diri itu salah. Jadi ini adalah saat-saatnya untuk kita merenungkan di mana saya dalam perjalanan rohani saya. Dan perilaku yang jalan yang lekak-lekuk itu ada perilaku yang tidak lurus, tidak jalannya lurus, orangnya penuh tipu muslihat, penuh political motives, penuh suspicions, orangnya tidak lurus hatinya. Gitu. Jadi orang yang termasuk juga dalam kehidupan tidak faithful, tidak setia. Jadi ini semua adalah hal yang kita renungkan dalam persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Supaya jalan kita itu rata untuk bertemu Tuhan. Dan yang ketiga, masa Advent adalah sebagai kerinduan. Kerinduan akan Allah yang meraja. Kalau kita kembali kepada 2000 tahun yang lalu, 2020 tahun yang lalu sebelumnya, ini kerinduan orang Israel ini sangat real. Ini bukan sesuatu yang spiritual saja. Karena apa? Bangsa Israel ini adalah bangsa yang paling sering dijajah. Bukan saja dijajah, malah dibawa ke pembuangan. Jadi kerinduan akan masa ini, akan Yesus yang datang itu adalah sesuatu yang real dalam hidup mereka. Tapi mereka mengharapkan seorang raja atau kehadiran seorang raja seperti zaman Raja Daud dulu. Kita tahu zaman Daud dulu mereka mengalami kedamaian, mereka mengalami kemakmuran di seluruh negeri. Kemudian dengan Salomon dan sesudah itu kerajaan itu dibagi dua ya abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, kita tahu bagian utara kerajaan Israel utara itu dikuasai Assyria. Kemudian yang bagian Yehuda itu kemudian dijajah oleh Babylon sehingga mereka dibawa ke Babilonia. Selama 70 tahun akhirnya mereka dideportasi, dibawa pulang. Nah, setelah itu mereka dijajah oleh bangsa Persia dari abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, dan terus dari Persia ke Yunani dan akhirnya bangsa Romawi. Jadi mereka itu selalu dijajah. Jadi kerinduan mereka akan raja yang berkuasa, yang mengalahkan segala-galanya, dan mereka menjadi bangsa yang makmur kembali. Itu sesuatu yang real. Jadi secara singkat mungkin adalah kerinduan ini adalah menggambar pun kehidupan kita yang secara spiritual. Kerinduan kita akan Allah yang meraja dalam hidup kita. Datanglah kerajaan itu demikianlah doa kita dalam doa Bapa Kami. Kita menginginkan bahwa Tuhan itu meraja kembali dalam hidup kita. Karena kalau Dia meraja kembali, segala-galanya akan baik. Dari segi rohaninya kita juga bisa melihat sebagai pembuangan ini atau dijajah ini adalah sebuah tawanan yang kita ditawan, kita dijajah, kita
jadikan hamba oleh ya banyak hal-hal yang dalam diri kita yang tidak layak, seperti dengki, dongkol, mangkel, serta kemarahan dan tidak mau mengampuni. Dan semuanya ini adalah memenjarai kehidupan kita. Dan kita mau hidup yang baru. Kita jadi kerinduan akan pengampunan, kerinduan akan perubahan. Kehidupan akan hidup yang baru, yang lepas bebas, yang penuh sukacita. Kerinduan akan hidup yang rekonsiliatif, hidup yang damai. Jadi kerinduan akan Allah pada dasarnya adalah kerinduan akan Allah yang bersemayam dalam hati kita. Jadi ini adalah mungkin tiga hal yang perlu kita renungkan secara pribadi dalam masa Advent ini. Yang pertama tadi adalah masa Advent itu adalah masa penantian. Jadi kita belajar untuk slow down, kita belajar untuk menanti. Tidak selamanya dalam hidup ini akan terjadi sesuai dengan apa yang kehendaki. Kita harus percaya pada waktu Allah, timetable Allah. Dan pasti Tuhan akan penuhi segala-galanya. Dan yang kedua adalah masa persiapan. Apa yang kita perlu siapkan? Jalan yang lurus, hati kita yang lurus untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan yang ketiga yang paling penting adalah masa Advent adalah masa di mana kita membaharui kerinduan kita. Apa yang kita rindukan dalam hidup ini? Above all. Marilah kita memperbaharui kerinduan itu. Karena dengan kerinduan itu, dengan kepenuhan kerinduan itu, Tuhan yang meraja dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, selalu ada kedamaian dan ketenangan. Karena kita percaya pada waktu Tuhan, segala-galanya akan baik. Jadi kita akhiri dengan doa kerinduan ini. Mari kita doa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, agar kami bertumbuh dalam kasih dan kerinduan akan kedatangan-Mu yang telah memilih kami menjadi milik-Mu. Supaya di hari ini kami berusaha bertumbuh dalam kasih. Supaya Engkau menemukan kami berada dalam hadirat-Mu. Bersukacita menyambut kedatangan-Mu dengan segenap hati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sorry, ada orang yang ganggu dari luar. Ada tamu. Yes. Anything you can do? Yeah. It won't take long to commission to come back. Wednesday. Oh yeah. Yeah. Is it possible for us to come back to come back? Everything now, maybe I can just be going to Father Alex because he will take over later on. I will tell him about it. So whatever his decision, I am. You're very busy. I came here just to ask your permission. No worries. I will ask him. Because I am still on the Zoom prayer. Wonderful. Just tell him that. I think very good. Halo, kayaknya kita lanjut deh. Udah selesai kali Romo.
Sorry. Sorry guys, I have a visitor. Ini tempat kami. Terima kasih Romo untuk firman-Nya dan kita merindu kehadiran Tuhan Kristus. Atau si pertanyaan semua yang hadir dalam You are welcome, harap membantu. bersama-sama dengan kami di sini lantunkan satu lagu pujian ini. Kita mau merindukan kehadiran dan kita menantikan Yesus. Seperti rusa yang haus, datangnya hujan bagi aku Tuhan bagiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, sembahku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Padang hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang di hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi
lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya kasih-Mu. Silahkan Romo Kamil. Sorry, tidak dengar tuh. Kamu bilang apa? Halo Tuti, saya tidak dengar. Kamu bilang apa tadi? Silahkan Romo untuk di-unmute, mimpin doa. Sundari tolong share screen. Mari kita satu dalam doa untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan saudara-saudara kita yang mengharapkan kita untuk berdoa bagi mereka. Juga kita berdoa untuk mereka yang tidak bisa berdoa karena sesuatu yang mereka harus jalani dalam hidup ini, dan biarlah kita menjadi suara-suara mereka mengetuk pintu hati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah pernikahan Yansen dan Jessica pada tanggal 12 Desember 2020. Semoga dengan rahmat Tuhan, dengan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, mereka selalu merasakan akan kasih sayang yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah mereka selalu sadar bahwa Tuhanlah yang memulai perjalanan hidup mereka, mengikat tali kehidupan mereka untuk hidup bersama sampai mati. Semoga juga mereka menaruh harapan dan kepercayaan bahwa Tuhan sendirilah juga yang selain memulai hubungan ini akan selalu membimbing, menuntun, dan juga memelihara hubungan mereka ini sampai akhir.
Dan semoga mereka selalu melihat satu sama lain sebagai anugerah Allah yang indah, sebagai soulmate mereka, sebagai sahabat sepanjang hidup mereka bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Kita berdoa bagi arwah saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita, yang mendahului kita ke rumah Bapa. Bagi Rafaeli, Ibu Elizabeth Eliati, Ibu Dewi Kurniawati, Bapak Antonius Sadikin Trisno, Bapak Suhardi Rusli, Bapak Subakti Songadi Wardana, dan juga Brian. Tuhan Allah kami, Engkaulah awal dari kehidupan, dan semua kehidupan kembali kepadamu. Engkau telah menganugerahkan orang-orang ini dalam kehidupan kami, dalam keluarga maupun komunitas kami. Lewat sapaan-sapaan mereka dan kehadiran mereka, Engkau juga menunjukkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkaulah sendiri yang membawa mereka menjadi milik pusaka-Mu di dalam putra-Mu sendiri. Karena Kau bersabda bahwa tiada sesuatu pun yang datang kepadaku yang bukan diantarkan Bapa-Ku kepadaku. Yesus, mereka telah menaruh kepercayaan kepadamu, dan kepada mereka Engkau terjanjikan juga, siapa saja yang Bapa berikan kepadaku tidak satu pun akan binasa dan hilang. Biarlah saat ini, di mana mereka menaruh kepercayaannya kepadamu Tuhan, mereka memetik, mengecap apa yang Kau janjikan kepada mereka. Karena kami yakin dan percaya sabda-Mu selalu hidup dan benar. Berikanlah mereka istirahat kekal. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua yang hadir di Zoom ini, Tuhan Allah kami, semoga pada siang hari ini Kau telah bawakan kami bersama, meninggalkan banyak pekerjaan kami. Engkau menguduskan saat ini dan menjadikan saat ini jadi saat rahmat bagi kami semua untuk memperbaharui kerinduan kami akan kedatangan-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, hanya Engkaulah yang berarti dalam hidup kami. Biarlah segala-galanya yang kami lakukan itu kami tahu dan sadar bahwa hanya Engkaulah di atas segala-galanya yang memberi arti dalam kekosongan kehidupan kami. Perbaharuilah kerinduan kami akan kedatangan-Mu, karena kami yakin dan percaya bahwa dengan Engkau bersemayam dalam hidup kami, dalam diri kami, dalam hati kami, apapun yang kami akan jalani dalam hidup ini Tuhan, kami tidak perlu takut dan gentar. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami bersatu hati saat ini berdoa untuk romo kami. Biarlah Engkau Allah Bapa yang kudus, selalu menaungi, memberikan kesehatan yang baik bagi romo kami ini. Agar dalam setiap pelayanannya, Engkau turut campur tangan Tuhan. Engkau sendiri Allah yang menggandeng tangannya di dalam dia melakukan setiap perkara di dalam Engkau. Engkau sendiri Allah Bapa yang selalu menuntun dia, memberkati dan selalu memberikan hikmat bagi romo. Mungkin dalam membuat keputusan, di dalam apapun juga, sekiranya Engkau Allah Roh Kudus yang campur tangan dan selalu melindungi romo. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Romo kami mohon berkat penutup dari romo. Tuhan beserta kita.
sekarang dan selamanya. Kami telah Engkau segarkan dengan kehadiran-Mu Tuhan dan kehadiran sesama, dan juga dengan sabda-Mu, pewartaan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Peliharalah kami semua dalam menyambut kedatangan-Mu. Semoga kami lebih memberikan waktu untuk memperbaharui diri kami, mempersiapkan hidup kami untuk menyambut kedatangan. Turunlah berkat-Mu kepada kami semua. Berkat Tuhan turun ke atas kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Kamil. Thank you, Romo. Terima kasih Romo Kamil. Terima kasih Romo. Amin. Terima kasih Romo. Thank you semuanya. Thank you, Romo. Terima kasih Romo. Ada satu. Ibu Josephine. Ya, terima kasih. Halo semuanya. Sundari bisa internetnya kurang bagus. Padahal ada yang Ini aku sama sudah mengundang saya. Salam untuk semua. Ya, ada saya lihat orang Amerika juga ada ya. Ada Ibu Julia. Bu Julia. Salam rindu, Romo. Kami ketemu waktu pembentukan komando di Gereja Tua Payo. Halo Yul, Rudi. Apa kabar? Baik, senang lihat kamu. Ya. Kami senang Senang juga. juga kita ngelihat kan. Ayo Pak Ibu Josephine itu. Oh, Josephine. Aduh, Josephine. Senang ya. Ya. Terima kasih sudah Masih semuanya. di Keep safe, sehat selalu. Udah jam 12 Suatu malam. saat, ya. Jangan lupa doa, saling mendoakan ya. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih Teman-teman semua yang teman-teman sudah semua yang sudah sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Senang lihat Ibu Yulia sama Pak Rudi, Ibu Josephine. Terima kasih. Sari. Terima kasih. Josephine. Halo, Tante. Halo Li. Lili. Thanks ya, aku hadir loh. Ata lupa di doa terakhir. Siapa ini? Ya, Hai Ibu Shirley, halo. Bu Shirley, mana gambarnya? Kabar Ata. Ata ditunggu di grup sebelah buat doa penutup. Aduh, thank you Ata. Lagi Ata yang bingung ya antara sini sama sana tapi pilih di sini. Thank you Ata. Iya, aku juga mau bilang Romo Kamil, terima kasih. Aku di Jakarta ikutan juga loh. Iya, thank you Bu Shirley. Thank you, Bu Shirley. Thank you, Toli Clara. mana Toli, Sister Bu Toli. Shirley dua tempat tuh ya. Di Iya, sana di ada Jakarta sama ada di lagi sini. ada itu mereka di Jakarta jam 2 ya. Tapi Ada Rini, tempatnya Rini. Toli juga ada di Tempat sini Rini ya. ya. Thank you Toli. Christine, Herta, siapa lagi tuh? Banyak teman-teman. Pak Jones. Rudi, Ibu Julia, sehat-sehat ya. Sehat-sehat, terima kasih Bu Shirley. Gimana? Aduh, ini udah Bukan apa? di Jakarta ini. Romo Kamil kapan pindah ke Holy Spirit, Romo? Tanggal berapa? Itu sudah tanggal officially tanggal 9. Januari. Oh, Romo pindah ke Holy Spirit ya? Iya, tuh tante dekat kan nanti ya. Jadi kakak IHS juga pindah Holy Spirit ya? Untuk teman-teman tuh Tuti yang baru pertama datang tuh ya kenalan Tuti. Iya. Tuti ada siapa? Ada Feria, ada siapa lagi tuh Tuti? Liatin Tuti Feria. Ya, kami mohon maaf ya. Hari ini internetnya rada-rada ini on off. Iya, suaranya hilang-hilang. Yang penting hatinya tidak on off. Kami mohon maaf. On off lagi. Jen, mana Iya. Jen? Oke, juga mengucapkan teman-teman saya yang bergabung pada Jen. saat ini
satu kali bergabung bersama dengan kami. Kami akan PD online lagi pada 7. Mungkin 1 minggu harinya ya. Terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk semua yang bergabung hari ini. Aduh, Bu Shirley. Mana mukanya Bu Shirley? Terima kasih Romo Kamil. Halo Jen. Halo Sari. Halo Christine. Charlie. Nggak dandan jadi nggak kasih keluar muka. Mana muka? Parudi dandan. Parudi kayak bule, Parudi. Aku lagi repot sampai keringatan soalnya. Lu Toli. Apa kabar Toli? Share. Mana? Oh, ada Pak Jones juga ya dari Malaysia. Ya, Jones. Aduh, halo Pak Jones. Halo John, welcome. Bu Shirley. Ya, ini kalau orang lagi keringatan kayak gini nggak kasih keluar muka deh. Sister pakai baju kuning ya, Sis ya. Halo Toli. Ya, lagi ngeberesin juga ya juga ya. Liga sini, Dek. Ya. Romo Kamil sampai jumpa di Facebook. Juju nggak kelihatan Juju. Ya, selamat ya. Mana si Juju? Keep safe ya. Khususnya yang di luar di Singapura ini, yang di Jakarta, di Amerika, di mana saja kalian berada, jaga kesehatan. Kalau kami di sini aman-aman. Ya, Singapura aman ya. Ya, Singapura. Amerika lagi tinggi-tingginya. Aduh, kami rindu ke Singapura loh. Itu sudah, kami juga rindu pulang kampung. Pulang sih nggak apa-apa. Nggak kena karantina. Kita yang ke Singapura karantina. Belum ada sponsor bayarin 14 hari hotel. Karantina ini ya. Apa-apa masuk Ritz-Carlton aja. Iya, maunya kalau dapet. Kalau foreigner dapatnya enggak dapat yang bagus-bagus, Bu Julia. Is it? Kalau foreigner enggak? Kalau citizen sama PR tuh bagus dapatnya. Tidak bayar lagi ya? Dapatnya butik hotel. Iya, butik hotel. Hanya sih keren. Masa sih kemarin si Lucy dapatnya Lucy baru-baru tak, lagi baru-baru, belum pada datang semua. oh sekarang malah jelek. Iya, sekarang Butik hotel tuh di mana? Susan di Jakarta ya? Iya, Susan di Jakarta. Ya, Susan Jakarta. Lagi siapin. Kayaknya saya lihat ada Ibu Erkin ya di itu sebelahnya Ibu Yosefin. Di mana Ibu Erkin? Di sebelah Ibu Yosefin. Ibu kan? Itu si itu. Iya. Itu si Ria. Iya Riayung kok bukannya mirip kayak Ibu Erkin. Mirip tapi tak sama. Iya. Riayung. Ya mirip Bu Toli lagi serius tuh. Catat pengajaran diam aja nih. Enggak, aku Tuh kan, lain deh Ibu Dokter, catat pengajaran tuh, ntar ajarin kita ya. kan masih ada Romo kan? Masih ada Romo Kamil ya. Kasih, dadah. Saya duluan ya. Ya, Romo. Selamat Ya, Romo. Natal semuanya. Selamat Natal, Romo. Selamat ulang tahun ya. Aku mau bobo udah ngantuk. Selamat Natal.